Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara malam ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan untuk sepanjang acara malam hari ini. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa untuk kita belajar mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah untuk mengingat dan melakukannya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah hidup Kristen yang berkemenangan. Maksud tujuan kita untuk mempelajari topik ini agar setiap kita tidak takut dalam menghadapi kehidupan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Mari kita buka Alkitab kita, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Hidup Kristen yang berkemenangan. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami mengutip Roma 8 ayat yang ke-32. Dikatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Malam hari ini kami ingin mengajak kita untuk memperhatikan kebenaran ini, supaya setiap kita yang sudah percaya pada Yesus berkemenangan di dalam kehidupan ini. Kalau kami katakan berkemenangan, bukan berarti tidak ada masalah. Kalau kami katakan berkemenangan, bukan berarti hidup kita seperti jalan tol lurus begitu. Kami mau katakan, sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dengan kata lain, apa yang terjadi, keberpihakan Tuhan, itulah kemenangan. Nah, malam ini kami berdoa, biar setiap kita boleh dibangunkan kembali, setiap kita boleh dibangkitkan kembali, setiap kita boleh tetap tegak berdiri. Untuk apa? Untuk mengikuti Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kita terus berkata, sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan ini. Lingkungan mempengaruhi orang cukup besar, 55%.
Kadang-kadang orang tidak jadi apa-apa bukan karena tidak punya potensi, tapi karena lingkungannya membentuk hidupnya. Waktu dia mau melakukan sesuatu, orang bilang, kamu mau buat apa? Bikin susah diri. Akhirnya dia nggak jadi apa-apa sepanjang dia hidup. Tapi kalau kita belajar dalam Alkitab kita, Yusuf tidak didukung oleh lingkungannya. Baca Alkitab kita, dia tidak didukung oleh lingkungannya. Dia minoritas pada waktu itu di Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Penyertaan Tuhan menjadi kunci kemenangan. Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kita baca dalam Alkitab kita, juga tidak didukung oleh lingkungannya. Tapi apa yang terjadi? Ada yang backup kehidupannya, yaitu penyertaan Tuhan. Nah, kami mau katakan, kadang-kala memang lingkungan kita butuhkan mendukung kita. Tetapi kami mau katakan, itu bukan alasan. Karena kita masih punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Oleh karena itu, berharaplah pada Tuhan, bersandarlah pada Tuhan. Dikala tidak ada lagi sandaran dalam hidup ini, putuskanlah, bersandarlah pada Tuhan. Bahkan kami mau katakan, kalau itu kita lakukan, kita akan tetap tegak berdiri. Bahkan kami mau katakan, kita akan menjadi kesaksian. Dan teristimewa, Yesus akan ditinggikan. Dan kita percaya, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Hidup Kristen yang berkemenangan. Ada 5 hal yang kami mau sampaikan untuk kita khususnya malam ini tentang hidup Kristen yang berkemenangan. Bagaimanakah kita supaya jadi anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang berkemenangan? Yang pertama, percaya pada Yesus. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita. Bukalah Alkitab kita, kita sama-sama mau melihat Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hidup Kristen yang berkemenangan, yang pertama, percaya pada Yesus. Apa arti percaya? Percaya artinya menerima, memegang, dan melakukan. Menerima, memegang, dan melakukan. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, kami mau katakan, hidup kita akan berbeda, kekristenan kita jadi berbeda. Kami tekankan buat kita, kalau kita sudah percaya Yesus, jangan hidup dalam perasaan, tapi hiduplah dalam iman. Dengan kata lain, mempercayai apa yang Tuhan katakan. Percuma kau Kristen kalau kau tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau kita memperhatikan Yohanes 19 ayat 30 yang kami bacakan, itu salah satu ucapan dari Tuhan Yesus di kayu salib, sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan bilang masih ada. Dosamu, dosaku, kutuk atasmu, kutuk atasku, kelemahanmu, kelemahanku, sakit penyakitmu, sakit penyakitku, kutuk atas kita, semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Terima apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kristen yang benar harus hidup dari iman kepada iman. Jangan mau didikte.
Percaya atau tidak, apa yang terjadi, dunia di mana kita hidup sangat kejam. Tadi kami katakan dalam pendahuluan, banyak orang tidak jadi apa-apa karena diintimidasi oleh lingkungan. Lingkungan mempengaruhi orang 55%. Tapi tadi kami sudah kasih contoh, Yusuf tidak didukung oleh lingkungannya. Sadrak, Mesak, Abednego tidak didukung oleh lingkungannya, tapi Tuhan menyertainya. Oleh karena itu kami mau katakan, bangunlah, bangkitlah, jadilah orang Kristen yang berkemenangan. Kami tahu hari-hari ini sulit, kami tahu hari-hari ini ada banyak masalah, tapi kami pastikan ini saatnya kita lebih berani berpegang kepada firman daripada perasaan kita. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Terima apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan menjadi orang Kristen yang hidup dalam berkemenangan. Sampai kapanpun saudara dan saya akan terus kalah kalau saudara dan saya tidak mau bertindak, memilih untuk percaya pada Yesus. Dan kami mau katakan, ayo mulai sekarang lakukan ini dalam hidup kita, sehingga kita boleh berkata bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, hidup Kristen yang berkemenangan berpegang teguh atas karya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat Alkitab kita, Kolose. Kami ingin kita buka Kolose. Kolose pasal yang kedua, ayat yang 9. Ya, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Kami ingin kita memperhatikan Alkitab kita. Kami berdoa biar setiap kita melalui kebenaran yang kita dengar boleh dikuatkan, dan kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dahsyat. Hidup Kristen yang berkemenangan, percaya pada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, berpegang teguh atas karya Tuhan Yesus. Berpegang teguh. Haleluya. Jangan bergeser. Dikatakan sebab di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi pegang apa yang Tuhan katakan. Bahkan ayat 19-nya dikatakan, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Sebab ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang oleh diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi kami mau tekankan buat kita, mari kita tangkap kebenaran ini. Jadi yang perlu kita lakukan, berpegang teguh atas karya Tuhan Yesus. Kami tidak tanya berapa lama kita sudah jadi Kristen. Kami tidak tanya pelayananmu apa di dalam gereja. Kami pastikan pelayanan kita, posisi kita di dalam gereja itu tidak menjamin bahwa kita berkemenangan. Tidak menjamin. Tetapi kalau kita mau berpegang teguh kepada firman, di situ ada jaminan kemenangan. Karena Alkitab katakan, kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oleh karena itu, tangkaplah kebenaran ini. Hidup Kristen yang berkemenangan percaya pada Yesus. Haleluya.
Yang kedua, kita harus berpegang teguh atas karya Tuhan Yesus. Berpegang teguh, jangan bergeser. Percaya atau tidak, iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Tapi yang mengalahkan iblis bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang saudara dan saya melekat, menyatu, nempel, bahkan kita ada di dalam Yesus, skeno, kami mau katakan, saudara dan saya akan melihat hidup kita berkemenangan. Oleh karena itu, apa yang terjadi, putuskanlah malam hari ini. Mari kita keluar daripada perasaan kita dan kita mulai berpegang pada firman. Ini saatnya kita berpegang teguh atas karya Tuhan Yesus. Jangan bergeser dari hal itu. Kalau itu yang kita lakukan, kita percaya kekristenan kita akan menjadi kesaksian dan akhirnya nama Yesus akan dipermuliakan. Kami mau tantang kita. Kalau kita sudah percaya Yesus, jadilah Kristen yang sejati, yang mau dituntun oleh firman Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya saudara dan saya akan melihat kemenangan dan kemenangan saudara dan saya akan alami. Karena sesungguhnya semuanya sudah selesai di Kalvari. Tuhan sudah menyelesaikannya. Karena Yesus mau taat sampai mati, supaya saudara dan saya hidup dan berkemenangan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kami mengajak kita membuka Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Secara pribadi kami suka ayat ini, karena ayat ini menantang kita supaya kita jadi orang Kristen yang bertekun. Dikatakan demikian, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hidup Kristen yang berkemenangan. Yang ketiga adalah Kristen yang mau hidup dalam ketekunan. Kami pastikan, kalau Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Jangan bergeser. Kalau Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Percayalah, Tuhan punya waktu. Dia tidak pernah terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Kami tidak tahu masalahmu apa. Kami tidak tahu pergumulan apa yang kita sedang hadapi. Memang kalau kita perhatikan hari-hari ini, banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi saudara dan saya berbeda. Apa artinya kita berbeda? Karena kita punya Yesus. Tuhan mau supaya saudara dan saya mau memilih. Untuk apa? Untuk mempraktekkan firman-firman yang kita dengar. Untuk mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Tadi yang pertama, kita harus mau percaya pada Yesus. Dan kita harus mau berpegang teguh kepada karya daripada Tuhan Yesus. Bahkan yang ketiga, Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya, jadilah Kristen yang tekun. Mungkin kita berkata, tekun dalam hal apa, Pak? Dalam semua apa yang Tuhan ajarkan. Contoh, bertekun dalam doa. Bertekun dalam melakukan firman. Bertekun dalam beribadah. Bertekun dalam melayani. Bertekun dalam mengasihi. Kami mau katakan, karena Alkitab katakan, kamu memerlukan ketekunan. Jangan bergeser, jangan bergeser. Kalau kita bergeser, kok tidak akan dapat apa-apa. Dunia mau supaya kita menggantikan posisi Yesus, ya, di dalam kehidupan kita. Kami mau katakan, jangan pernah bergeser sejengkal pun dari hal itu.
Jadikan Yesus jadi pusat iman kita, pusat pengharapan kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya janji Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kami tidak berkata hidup ini gampang. Tidak ada yang gampang. Tapi Alkitab bilang sudah selesai. Alkitab katakan sudah selesai. Yesus berkata sudah selesai. Untuk apa kita Kristen kalau kita tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan? Dan siapa lagi yang harus kita percaya? Haleluya. Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Tahukah kita waktu Yesus mati di kayu salib terjadi pertukaran, barter and the cross. Gak ada lagi hak iblis dalam hidup. Karena itu tugasmu dan tugasku lakukan apa yang Tuhan katakan. Berpegang teguh dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan gak pernah meleset menggenapi janjinya. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya kita tekun. Kita udah sulit jadi orang, mencari orang yang tekun. Cobalah sekarang. Kita sadar atau tidak kemasukan budaya instan. Semuanya mau cepat. Berdoa maunya cepat, tapi maunya dikabulkan doanya. Kami mau katakan, ibadah maunya cepat. Semuanya maunya serba cepat. Kami mau katakan dengar baik. Tuhan tidak mempercayai adanya instan. Kekristenan mempercayai adanya proses. Benih itu jatuh, mati, tumbuh, baru berbuah. Ada proses. Dan kami tekankan, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Camkan ini. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ikuti saja apa yang Tuhan katakan. Tuhan gak mungkin berdusta. Untuk apa dia mendustai kita? Kami mau katakan, dia gembala yang baik. Alkitab katakan, dia akan menuntun saudara dan saya. Dari sorga, dari dunia sampai sorga yang kekal. Oleh karena itu apa yang terjadi? Buang keraguan, buang kebimbangan. Karena orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita mau tekun. Saudara dan saya akan lihat day by day, hari lepas hari, saudara dan saya akan mengalami terobosan. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang ketiga, hidup Kristen yang berkemenangan. Kami pelajari, kita harus jadi orang Kristen yang setia. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kami akan membacakannya untuk kita malam hari ini. Tetapi Kristus setia kepada anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Hidup Kristen yang berkemenangan. Yang keempat adalah setia. Tidaklah berkelebihan kalau kami katakan kesetiaan sudah menjadi barang langka hari-hari ini. Banyak kali orang ke gereja rajin, baca firman Tuhan rajin, melayani rajin, tapi tidak sedikit waktu ada masalah datang, ada pergumulan, mulai kendor, tidak setia. Kami mau katakan, jangan jadi Kristen yoyo naik turun. Jangan jadi Kristen kapal selam naik, timbul tenggelam. Jangan. Tuhan mau kita setia. Setialah.
Percaya atau tidak, orang yang setia dia akan menikmati. Haleluya. Lihatlah orang-orang yang setia, dia menikmati. Menikmati apa? Menikmati akan janji-janji Tuhan. Kalau kita pelajari Alkitab kita, kekristenan itu ya digambarkan seperti olahragawan, seperti prajurit, dan juga seperti petani. Dan kami mau katakan, perlu ada kesetiaan, perlu ada komitmen. Haleluya. Mana mungkin kita keluar jadi pemenang kalau kita angin-anginan ikut Tuhan. Kita harus mau terjual penuh untuk rencana Tuhan. Dan kita harus bertekad dalam situasi apapun kita setia. Kalau itu yang kita lakukan, saudara tidak perlu takut. Tuhan iya dan amin. Apa yang dia firmankan, dia pasti melaksanakannya. Di tengah-tengah banyak orang yang imannya naik turun, tidak mau setia, kami mau ajak kita, teruslah setia. Dalam situasi apapun, setialah. Kalau itu yang kita lakukan, upah tersedia dari Tuhan bagi kita. Bukan hanya di sorga, tapi di dalam dunia ini juga, saudara dan saya akan mendapatkan upah daripada kesetiaan kita. Alkitab katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Yang terakhir, hidup Kristen yang berkemenangan. Kami pelajari hidup Kristen yang berkemenangan yang perlu kita lakukan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2. Ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan sudah membayar kita lunas di kayu salib. Saudara dan saya sudah ditebus. Kita sudah jadi milik Bapa di sorga kembali. Kami berpesan, jangan pakai tubuh kita lagi untuk berbuat dosa. Mungkin kita berkata, Pak, apa mungkin saya percaya Tuhan tidak akan menyuruh sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Perangkatnya Dia sudah siapkan. Ada beberapa perangkat yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya bisa hidup dalam kekudusan. Yang pertama, Yesus rela mati di kayu salib, sehingga saudara dan saya kembali jadi milik Bapa di sorga. Yang kedua, Dia curahkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, yang memberikan kuasa bagi kita, untuk kita bisa berkemenangan. Kemenangan atas dosa. Nah yang ketiga, Dia kasih kita firman. Apa artinya Dia kasih kita firman? Ada petunjuk dalam menjalani hidup. Orang yang percaya pada Yesus, kalau ada sesuatu yang tidak betul di depan kita, percaya atau tidak, Roh Kudus memberikan warning kepada kita, mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Kenapa seringkali kita jatuh, akhirnya kita jatuh bangun? Kami mau katakan, karena kita tidak mau untuk bayar harga. Di sini permasalahan. Kami pastikan kita diselamatkan karena kasih karunia, dan kita peroleh waktu kita percaya pada Yesus. Tapi kalau kita hidup di dalam dunia, kita harus mau bayar harga mengikuti Tuhan. Kita harus mau pikul salib, menyangkal diri. Kami mau tekankan buat kita, hiduplah dalam kekudusan. Kita nggak mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita sifatnya berbeda. Nggak mungkin. Kami mau katakan,
Perangkatnya sudah disiapkan. Bahkan dia sudah lakukan. Darahnya sudah tercurah. Oleh karena itu pilihlah untuk berkata ya terhadap firman. Sehingga saudara dan saya akan melihat kebenaran ini akan jadi kehidupan dalam kehidupan kita. Kalau kita belum bisa melakukannya, jangan katakan firman salah. Kalau kita beli sepatu terlalu besar atau terlalu kecil, saya mau katakan jangan korbankan kakimu. Contohnya kita beli sepatu terlalu kecil, masakan saudara potong kakimu. Kayak mau katakan, dengar baik, Tuhan gak mungkin salah. Oleh karena itu, ayo tangkaplah kebenaran ini dan bertindaklah. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan berkata, mulai hari ini saya akan jadi orang Kristen yang berkemenangan. Bukan tidak ada masalah, tapi Yesus saya, iya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Dan hidupilah apa yang Tuhan katakan ini. Kalau ini yang kita lakukan, kekristenan kita akan naik, terbang tinggi. Di tengah-tengah masalah, saudara dan saya maju rohaninya. Dan akhirnya kita bisa melihat masalah dari atas. Dan saudara dan saya akan semakin kagum kepada Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya setia, setia, dan setia. Karena saudara dan saya pada akhirnya punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Hidup Kristen yang berkemenangan. Ada 5 hal yang kami mau ulangi. Bagaimana supaya kita berkemenangan? Yang pertama, percaya pada Yesus. Yang kedua, berpegang teguh pada karya Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus jadi orang Kristen yang tekun. Yang keempat, setia. Yang kelima, hiduplah dalam kekudusan. Kami berdoa, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Supaya setiap kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Hidup Kristen yang berkemenangan. Kami berdoa biar setiap kita mengalaminya mulai malam hari ini. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami mau tantang kita, bagi kita yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nanti ikuti doa kami. Kalau engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, anugerah keselamatan itu menjadi milikmu malam hari ini. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan berbeban berat. Nanti yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya terima firman Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa. Tuhan Yesus, saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah, hidup saya yang berdosa. Saya mau tinggalkan perbuatan jahat saya. Malam ini saya datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Saya ambil keputusan malam ini, menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Tuhan Yesus malam ini menjadi juru selamat pribadi saya dan Tuhan atas seluruh kehidupan saya. Dan saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh,
Kalau jantungmu sakit, taruh satu di dadamu, satu angkat ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Malam ini malam mujizat. Apapun sakitmu, Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Mari kita berdoa. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Ya Tuhan, kami percaya Engkau berkata sudah selesai. Penyakit kami Engkau sudah selesaikan di kayu salib. Engkau bukan hanya mengambil dosa kutuk kelemahan kami, tapi sakit penyakit kami semuanya, apapun itu Engkau sudah ambil di kayu salib. Kami berdiri di atas kemenangan Tuhan Yesus, bahwa tubuh kami adalah rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Aku katakan sebagai hamba Tuhan, hai penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau, keluar engkau, pergilah dan tidak boleh kembali lagi dari Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban apapun, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan janji akan memberikan kelegaan. Taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban dan masalah. Hamba berdoa, Engkau jamah, Engkau Tuhan yang berdaulat. Bagi mereka yang punya masalah, yang datang kepadamu malam ini Tuhan, yang meletakkan tangan mereka di dada mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Kami mendoakan ada mujizat dalam hidupmu. Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden. Dia rubah air matamu menjadi mata air. Dan Tuhan memberikan mata air yang baru, yaitu rezeki, turun atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Damailah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Kami menyerahkan negeri ini kepadamu, pulihkan ekonominya, bebaskan dari virus corona. Biar semakin tidak ada yang kena, yang sembuh semakin banyak. Rumah sakit jadi rumah pemulihan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Kami berdoa Engkau pulihkan, Engkau jagai negeri ini. Khususnya bulan Desember ini, bulan damai. Setiap jemaatmu yang beribadah Natal, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, gereja-gereja yang beribadah, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kami berdoa buat gereja Tuhan ikat dalam kasih Kristus. Jadi suara bukan jadi gema. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jagai hidup mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas kota ini, kota damai. Kota yang diberkati oleh Tuhan. Setiap maksud jahat, orang jahat yang berniat jahat mau merusak kota ini, kami gagalkan. Kami berdoa, kami serahkan negeri ini kepada Tuhan. Kami mendoakan Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan menolongnya, membuat berhasil. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka menyaksikannya, limpah rahmat anugerah pertolongan mujizat jadi milikmu. Kami bersyukur, kami kembalikan pujian hanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.